Viginti. Oke Kima, kembali lagi di channel Viginti. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Gimme Seikatsu volume 2 part yang ketiga. Part 3 ini merangkum 3 judul dari volumenya, dan di akhir video nanti, aku ada tampilkan buku harian Saki sama kayak volume satunya. Oke, nggak usah ngomong banyak-banyak, kita langsung ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke judul yang pertama, yaitu 20 Juli tepatnya hari Senin. Hari itu, Yuta pergi ke sekolah untuk menjumpai Maru yang sedang mengikuti pertandingan penyisihan kejuaraan bisbol antar sekolah. Saat tiba di sana, Yuta melihat Maru yang sedang duduk lemas. Ternyata, tim Maru kalah pada babak penyisihan kali ini. Yuta mencoba menyemangati Maru. Namun Maru ialah orang yang tidak gampang down atau depresi. Maru berkata, jika ia kalah kali ini, itu berarti ia hanya harus berlatih lebih keras ke depannya. Kemudian Maru dan Yuta pun duduk sambil memandang ke arah kelas, di mana para murid lainnya sibuk mengatur rencana liburan musim panas mereka. Maru berkata kalau ia sedikit iri dengan mereka, dikarenakan ia terjebak di pelatihan bisbol selama musim panas ini. Maru juga berkata kalau ia juga sangat ingin menonton film bagus yang baru keluar akhir-akhir ini. Yuta di situ teringat kalau film yang dibicarakan Maru ialah film yang ia tonton dengan Yomi waktu itu. Yuta pun langsung memberikan pendapatnya tentang film itu secara spontan. Di situ, Yuta tidak sadar kalau ia sudah keceplosan. Maru pun langsung bertanya balik kapan Yuta menonton film tersebut dan sama siapa Yuta pergi menonton. Yuta pun langsung panik. Ia tidak bisa mengatakan kalau ia pergi menonton film berdua dengan senpainya di tempat kerja. Yuta pun langsung mengeles dengan berkata kalau ia hanya membaca cerita singkatnya di buku tempat ia bekerja. Namun Maru langsung tahu kalau Yuta sedang berbohong. Maru bertanya apakah Yuta pergi berkencan waktu itu. Yuta kembali panik dengan dugaan Maru yang selalu tepat. Namun Yuta kembali mengeles dengan berkata kalau ia tidak pergi dengan siapa-siapa. Maru pun berkata kalau wajar Yuta mulai tertarik dengan percintaan. Maru juga berkata kalau ia bisa membantu Yuta mengenai percintaan. Di situ Yuta sadar kalau Maru tidak bisa dibohongi. Yuta sadar kalau Maru sebenarnya sudah tahu kalau ia pergi menonton bersama seseorang. Tapi Maru lebih memilih untuk mementingkan perasaan Yuta dengan tidak bertanya lebih dalam. Yuta pun senang karena Maru sangatlah dewasa dalam berteman. Kemudian Maru pun melanjutkan latihannya dan Yuta memutuskan untuk pulang. Pada saat ingin pulang, Yuta tiba-tiba disapa oleh Maya. Saki juga menyusul datang dari belakang Maya. Maya mengajak Yuta untuk pulang bersama dengan mereka. Dikarenakan, Maya akan berkunjung ke rumah Saki untuk mengajarinya belajar. Saki kemudian melirik ke arah Yuta sambil meminta maaf. Yuta pun mau tidak mau menerima ajakan dari Maya. Kemudian, pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah, Maya tiba-tiba merekam Saki dan Yuta yang berjalan di depannya menggunakan smartphone-nya. Saki yang menyadari hal itu langsung marah dan menegur Maya. Maya berkata kalau ia hanya ingin merekam suasana dari seorang cewek berambut pirang yang berjalan berduaan dengan saudaranya yaitu seorang cowok antisosial. Saki pun langsung merebut smartphone Maya dan langsung menghapus rekamannya. Saki berkata kalau ia sangat tidak suka difoto atau direkam. Yuta juga ikut memarahi Maya. Namun, Maya berkata kalau ia hanya ingin mengupload rekaman tersebut ke YouTube karena bisa saja mereka terkenal dan mendapatkan uang dari situ. Dengan kata lain, yaitu menjadi seorang streamer. Mendengar hal itu, Saki pun tiba-tiba tertarik dengan rencana Maya. Namun, Yuta langsung memotong pembicaraan mereka. Yuta berkata kalau ia sangat mengerti maksud dari Maya yang sebenarnya baik untuk membantu mereka mendapatkan duit. Ia juga mengerti kalau Saki saat ini sangat butuh pekerjaan yang dapat menghasilkan uang banyak. Namun, Yuta melanjutkan dengan berkata kalau dunia streamer itu tidak selamanya sebagus yang mereka kira. Bahkan bisa dibilang cukup kejam. Karena seorang streamer pasti akan bergantung dengan yang namanya penayangan. Dan itu perlahan-lahan akan membuat seseorang frustasi dan tertekan. Apalagi jika channel tersebut melakukan streaming pasangan. Karena ada kemungkinan pasangan tersebut akan bertengkar atau berpisah, dan tentunya channel mereka akan jadi berantakan. Itulah pendapat Yuta mengenai dunia streamer. Ia tidak ingin Saki mengalami itu semua. Saki yang mendengar itu pun langsung sadar dan setuju dengan yang dikatakan Yuta.
Namun, Maya masih bersikeras kalau cara ini pasti akan berhasil. Yuta berkata kalau hubungan mereka sekarang dirahasiakan dari orang lain, sehingga jika mereka melakukan streaming pasangan, itu sama saja membongkar rahasia mereka selama ini ke publik. Saki juga berkata kalau itu akan mengganggu proses belajarnya nanti, jadi tidak akan mungkin bisa berhasil. Kemudian setelah sampai di rumah, Yuta langsung masuk ke kamarnya untuk ganti pakaian. Kemudian Yuta menuju ke dapur untuk mengambil air. Pada saat melewati ruang tamu, Yuta melihat Saki dan Maya sedang belajar bersama. Mereka belajar sangat serius sampai tidak ada suara sedikit pun. Yuta pun langsung kembali ke kamar untuk beristirahat. Setelah beberapa jam berlalu, Yuta pergi lagi ke dapur untuk makan malam. Karena Saki sedang fokus belajar, Yuta pun memutuskan untuk masak sendiri. Namun, Maya langsung datang dan ingin membantu Yuta. Maya berkata kalau Saki sudah bisa belajar sendiri sehingga ia memilih untuk membantu Yuta di dapur. Selagi memasak, Maya tiba-tiba bertanya kepada Yuta bagaimana hubungan ia dengan Saki. Yuta sedikit heran dengan pertanyaan Maya tersebut. Yuta berkata kalau ia tidak memiliki hubungan spesial dengan Saki dan hanya sebatas saudara tiri saja. Yuta berkata justru aneh kalau seorang saudara memiliki hubungan spesial. Maya pun membalas dengan berkata kalau Saki sangat berubah akhir-akhir ini. Maya berkata kalau Saki lebih memperhatikan penampilannya belakangan ini, seperti memakai parfum lebih banyak dan selalu menggunakan sampo yang aromanya sangat wangi. Yuta pun bingung dengan perubahan Saki tersebut. Yuta langsung bertanya kepada Maya, apa hubungan perubahan Saki tadi dengan dirinya? Yuta heran mengapa Maya menghubungkan perubahan Saki tadi dengan dirinya. Maya pun membalas dengan berkata, kalau seorang gadis mulai memperhatikan kecantikan dirinya, itu artinya ada seseorang yang ia sukai. Lebih tepatnya, ia ingin diperhatikan oleh orang tersebut. Namun Yuta menyangkal perkataan Maya tersebut. Yuta berkata kalau Saki hanya belum terbiasa dengan lingkungan barunya, yaitu tinggal dengan seorang laki-laki yang seusianya, sehingga Saki tidak ingin terlihat buruk. Mereka pun selesai memasak dan memanggil Saki untuk makan. Maya tidak ikut makan bersama dengan mereka karena harus segera pulang. Yuta pun makan malam berdua dengan Saki seperti biasanya. Pada saat makan, Saki bertanya kepada Yuta tentang apa yang dibicarakannya tadi dengan Maya. Yuta tidak bisa memberitahukan topik yang ia bicarakan dengan Maya tadi kepada Saki. Yuta tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu konsentrasi Saki saat belajar nantinya. Yuta pun mengalihkan pembicaraan dan mereka melanjutkan makan malam mereka. Kemudian kita masuk ke judul kedua, yaitu 21 Juli, tepatnya hari Selasa. Hari itu, Yuta baru saja kembali dari sekolah. Yuta pergi ke sekolah untuk melihat pengumuman ujian akhir semester mereka. Yuta sedikit kepikiran dengan hasil ujian Saki hari itu. Ia takut kalau Saki tidak lulus dan harus mengikuti kelas tambahan selama liburan musim panas. Kemudian, setelah dari sekolah, Yuta pun langsung menuju ke tempat kerjanya. Pada saat bekerja, Yuta tidak bisa fokus karena masih kepikiran dengan Saki. Ia bahkan beberapa kali melakukan kesalahan selama di tempat kerja. Setelah bekerja, Yuta langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia tidak menemukan Saki di sana. Padahal, itu sudah hampir jam 10 malam. Yuta pun langsung panik dan khawatir. Yuta berpikir kalau Saki sangat depresi dengan hasil ujiannya, sehingga memiliki niat untuk bunuh diri seperti beberapa kasus yang pernah terjadi. Yuta pun langsung segera keluar untuk mencari Saki. Namun, pada saat di lift, ia langsung berpapasan dengan Saki. Saki berkata kalau ia pergi berbelanja ke toko yang berbeda sehingga terlambat pulang. Saki juga berkata kalau ia lulus di semua mata pelajaran, jadi ia bisa bekerja pada waktu nantinya. Yuta yang mendengar itu pun langsung lega melihat Saki yang baik-baik saja. Kemudian Saki berkata kalau ia ingin memasak sesuatu yang beda malam ini, sebagai bentuk terima kasihnya kepada Yuta. Namun Yuta berkata kalau itu tidak perlu, karena Saki sudah banyak membantunya dalam memasak makanan selama ini. Saki pun terdiam sebentar mendengar itu. Kemudian Saki berkata kalau ia juga ingin diandalkan oleh Yuta. Saki berkata kalau tidak hanya Yomi yang bisa diandalkan Yuta. Ia ingin Yuta juga selalu mengandalkan dirinya. Saki menyuruh Yuta untuk menganggap permintaan ini ialah permintaan egois dari adik perempuannya. Mendengar itu, Yuta pun bingung mengapa Saki tiba-tiba membawa nama Yomi. Mau tidak mau, Yuta pun menerima ide Saki untuk memasak untuknya.
Mendengar itu, Saki langsung tersenyum kecil. Mereka pun masuk ke dalam rumah untuk makan malam. Kemudian kita masuk ke judul yang ketiga, yaitu 2 Juli tepatnya hari Rabu. Hari itu Yuta sedang berada di tempat kerjanya seperti biasa. Hari itu ialah hari yang cukup sibuk untuk Yuta, karena pelanggan masih ramai seperti sebelumnya. Manajer tempat kerja Yuta berkata kalau mereka butuh tambahan staf selama liburan musim panas ini, karena pelanggan sangat padat. Manajer tersebut berkata kalau mereka sudah menemukan seorang siswa yang kebetulan ingin bekerja pada waktu selama musim panas. Yuta pun dengan spontan bertanya siapakah orang tersebut. Manajer toko pun berkata kalau gadis tersebut bernama Ayase Saki. Oke cuy, itulah judul atau chapter terakhir dari volume 2-nya. Sekarang kita masuk ke buku harian Saki, yang dimana ini menunjukkan seluruh kejadian dari awal volume 2-nya sampai akhir, namun dari sudut pandang Saki. Oke, silakan senyum-senyum sendiri, Kima. Baiklah Kimakku, sekian pembahasan dari light novel Gimme Seikatsu volume 2. Sekaligus menjawab pertanyaan kita apakah Saki udah punya perasaan ke Yuta atau belum. Untuk volume 3-nya, sabar ya cuy, kita tunggu versi translate-nya keluar. Oke lah, sekian video kali ini, don't forget to like, comment, and subscribe, and goodbye Kima.